Ada tiga konsep yang dikembangkan dalam teori Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Pandangan tentang perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu, perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dia percaya bahwa perkembangan memori, perhatian, dan nalar melibatkan pembelajaran untuk menggunakan alat yang ada dalam masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Pada satu kultur, konsep ketiga ini dimaksudkan mungkin berupa pembelajaran berhitung dengan menggunakan komputer. Namun, pada kultur yang berbeda, pembelajaran seperti ini mungkin berupa pembelajaran berhitung menggunakan batu dan jari. Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Artinya, pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan. Vygotsky mengemukakan beberapa ide tentang Zone of Maximal Developmental atau ZPD. ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Salah satu contoh aplikasi konsep ZPD adalah tutorial tatap muka yang diberikan guru di Selandia Baru dalam proses perbaikan kemampuan membaca. Tugas ini dimulai dengan tugas membaca yang sudah dikenal dengan baik. Kemudian, pelan-pelan memperkenalkan strategi membaca yang belum dikenal dan kemudian menyerahkan kontrol aktivitas kepada si anak sendiri. Scaffolding erat kaitannya dengan ZPD, yaitu teknik untuk mengubah tingkat dukungan. Selama sesi pengajaran, orang yang lebih ahli, misalnya guru atau siswa yang lebih mampu, menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja siswa yang telah dicapai. Ketika tugas siswa yang akan dipelajari merupakan tugas baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung. Saat kemampuan siswa meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Dialog merupakan alat penting dalam teknik ini di dalam ZPD. Dalam hal ini, Vygotsky menganggap anak mempunyai konsep yang banyak, namun tidak sistematis, tidak teratur, dan spontan. Tatkala anak mendapat bimbingan dari para ahli, mereka akan membahas konsep yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Implikasi dalam pembelajaran menurut Vygotsky. Yang pertama, sebelum mengajar, seorang guru hendaknya dapat memahami ZPD siswa batas bawah sehingga bermanfaat untuk menyusun struktur materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengembangkan pembelajaran yang komunitas, seorang guru perlu memanfaatkan tutor sebaya di dalam kelas. Yang ketiga, dalam pembelajaran, seorang guru hendaknya menggunakan teknik scaffolding dengan tujuan siswa dapat belajar atas inisiatifnya sendiri, sehingga mereka dapat mencapai ahlian pada batas atas ZPD.